Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, nanti dini hari akan ada pertandingan Coppa Italia ya, antara Inter melawan Parma. Itu jam 3 pagi, pastikan sahabat Bung Bob yang mau nonton, silakan ya. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ini mungkin akan menjadi pelampiasan buat Inter ya. Karena kemarin imbang melawan Monza dan ini saatnya untuk beralih ke Coppa Italia ya. Tapi sahabat Bob, memang ya ada beberapa yang pengen gua update. Salah satu adalah yang pengen gua update adalah tentang Milan Skriniar ya. Ini agennya langsung yang menanggapi berjanji akan menanggapi tawaran perpanjangan kontrak Inter Milan di akhir minggu ini. Dia akan kasih jawaban ya, semoga aja apakah ini final dia mau pergi atau dia mau bertahan sahabat Bob. Yang jelas Inter sudah tidak bisa lagi menaikkan tawaran dari 6,5 juta ya. Ini semoga aja dramanya selesai, apakah dia mau bertahan atau tidak ya. Sahabat Bob, gimana komentarnya ya? Kemarin kalau gua feelingnya Milan Skriniar akan bertahan. Sahabat Bob juga ada yang punya feeling dia akan bertahan. Tapi who knows ya, nggak ada yang tahu apakah dia akan bertahan atau tidak. Semoga final minggu ini kita udah tahu apa yang akan terjadi dengan Milan Skriniar. Jadi tenang, bahwa pemain juga bisa konsentrasi dan manajemen juga lebih tenang apakah dia mau pergi atau tidak ya. Nah sahabat Bob, sedikit juga tentang Milan Skriniar ya, bahwa kalau seandainya ya, ini menurut media Italia ya, bahwa kalaupun misalnya Milan Skriniar akhirnya mau pergi, Inter tetap akan mempertahankan sampai Juni. Jadi Inter tidak ada niat untuk menjual ya, walaupun akhirnya Inter akan kehilangan 0 ya, itu ya. Itu kita nggak tahu karena memang nggak gampang memang mencari pengganti yang namanya Skriniar, nggak gampang. Jadi ya mau nggak mau ya udah, kalau misalnya dia dijual Januari mungkin 20 sampai 30 juta, ya pengganti dia kan nggak akan gampang. Sementara Inter sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan juara Italia, Coppa Italia, bahkan juga Liga Champion. Tanpa seorang Milan Skriniar berat juga sahabat Bob. Gua sih setuju. Cuman ya secara finansial akhirnya Inter rugi. Ya kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti dengan Skriniar ini. Apakah benar-benar dia perpanjang kontrak? Kalau dia tidak perpanjang kontrak, apakah benar Inter tidak akan menjual dia di Januari? Kita tunggu sahabat Bob. Itu sedikit tentang yang namanya Skriniar ya. Terus kita ya kecewa dengan penampilan Lukaku ya. Namanya sepak bola ya, seperti itulah sahabat Bob ya. Kadang bermain bagus, kadang bermain jelek. Nah cuman ini ada laporan yang menurut gua sih kurang positif buat Inter ya. Pemain Romelu Lukaku absen melawan Parma karena radang lutut ya, menurut Gianluca Di Marzio. Jadi ya ini akhirnya benar-benar si Lukaku secara fisik juga masih bermasalah, secara psikologis juga masih bermasalah. Ini adalah PR Inter ya sahabat Bob. Apakah dia ya, kalau menurut gua sih sendiri ya lebih baik ya memang dia itu tahun depan ya jangan diperpanjang lah ya, kalau menurut gua gitu loh. Tapi nggak tahu lah apakah dia akan gacor sampai Juni. Karena kan manajemen juga masih memikirkan kalau dia fisiknya kembali, terus dia bermain lebih gacor, ya Inter masih memikirkan untuk memperpanjang kontraknya. Tapi ya nggak tahu lah, kita tunggu aja apa pergerakan Inter. Semoga Lukaku cepat sembuh dan benar-benar bisa membantu Inter mengarungi yang namanya 3 kompetisi ya. Nah sedikit dari Lautaro Martinez, dia bilang kami tidak menunjukkan keinginan yang cukup untuk menang dalam hasil seri melawan Monza. Ini yang gue bilang, bahwa yang penampilan terbaik adalah bagaimana si Lautaro, Darmian, dan teman-teman yang lain tidak memberikan intensitas yang sama. Ini yang gue bilang, kenapa pemain-pemain yang bermain di waktu melawan Napoli tidak memberikan seperti yang mereka lakukan waktu lawan Napoli. Kenapa tidak mereka lakukan di Monza gitu loh. Nah ini yang dibilang sama Lautaro. Rasa lapar itu tidak benar-benar gitu. Gue
kok agak beda ya permainan Inter waktu melawan Monza. Itu aja sih gitu. Jadi memang ya sedikit keinginan untuk menang, terkadang kami melupakan itu. Dan itu tidak baik karena kami harus menyelesaikan pertandingan lebih awal. Nah, ini yang sebenarnya yang harusnya Inzaghi benar-benar harus dilatih mungkin ya. Gua kan bukan pelatih ya. Maksudnya kill the game-nya Inter itu yang masih menjadi kelemahan sebenarnya sampai musim ini, sahabat Bob ya. Musim lalu bagaimana peluang-peluang banyak ya, cuman menjadi 1-2 gol. Nah, harusnya ini yang harusnya benar-benar menjadi konsentrasinya Inzaghi dan timnya. Jika kami unggul dengan gol, kami harus mengontrol pertandingan lebih baik. Itu adalah sesuatu yang terkadang kurang dari kami dan kami harus memperbaikinya. Ini menurut Lautaro Martinez ya, sahabat Bob ya. Semoga aja Inter bisa benar-benar bisa jauh lebih baik, sahabat Bob ya. Terus kita mendapat kabar bahwa Barella kemungkinan dia masih bisa bermain nanti untuk Super Copa. Tapi untuk Hakan, Inter pesimis ya, karena memang gangguan otot pahanya mungkin lebih berat dibanding Barella. Tapi Barella memang Barella sama Hakan di nanti pertandingan Parma mereka tidak akan bermain. Dan hari ini akan keluar hasil medisnya mereka seperti apa ya. Apakah memang mereka perkiraan cederanya itu sampai kapan? Kita akan tunggu aja, sahabat Bob ya. Jadi memang sayang banget kalau Hakan tidak tampil waktu melawan mantan timnya AC Milan, sahabat Bob ya. Jadi memang optimis untuk si Barella ya, semoga lah Barella ini bisa benar-benar fit kembali karena memang dia adalah salah satu rohnya. Nah, di sini sahabat Bob sedikit gua pengen bicara ya, bicarain bahwa ya kalau Hakan cedera ya inilah kita butuh Brozo ya. Jadi memang Brozo juga belum kembali ya, ini permasalahannya. Kalau kita di pertengahan musim banyak yang cedera, sementara pelapisnya tidak begitu baik ya, kita jadi repot. Nah, Aslani kan memang pemain masa depan. Semoga aja dia nanti di lawan Parma dia akan bermain melawan Parma. Belanova juga akan turun, Korea juga akan turun ya. Semoga lah dengan waktu bermain lebih banyak mereka bisa menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya, sahabat Bob. Semoga Hakan dan Barella juga cepat sembuh dan Brozo cepat kembali ya. Nah, sahabat Bob, ini juga sedikit tentang update transfer. Kita kan punya Zanotti ya, bek kanan Primavera yang juga sering dipakai juga sama Inzaghi ya. Mattia Zanotti ya, ini Al Asmar ya dari Belanda menginginkan dia. Nah, cuman belum tahu bagaimana, apakah sistem pinjam beli, kita belum tahu nih perkembangannya. Ini ada sedikit. Nah, untuk Stefan de Vrij ya, tawaran perpanjangan kontrak 2 tahun plus 1 untuk opsi musim ketiga. Nah, ini lagi jadi pertimbangan dia. Semoga aja lah. Menurut gua sih Stefan de Vrij ini masih pantas untuk bermain di Inter daripada dia pindah ke Inggris atau apa. Itu pasti nggak akan gampang, sahabat Bob. Tapi ya lebih baik dia di sini, dia masih bisa waktu bermainnya masih bisa 3-4 tahun lagi ke depan ya. Kita tunggu aja apakah dia benar-benar bertahan ya. Jangan semua back kita pergi ya. Nah, terus untuk Matteo Darmian ya, kesalahan wasit melawan Monza sangat signifikan, tetapi kami tidak bisa memikirkannya. Ingin melakukan dengan baik melawan Parma ya. Itu kan di video gue sebelumnya gue bilang ya, kita nggak bicara lagi tentang wasit ya. Sebenarnya kalau Inter kill the game di awal udah bisa unggul 3-1, harusnya tidak akan terjadi hal yang seperti itu ya. Tapi memang wasit membuat kesalahan yang fatal yang merubah hasil pertandingan ya, dan dia akan diskor oleh asosiat wasit Itali. Kenapa? Karena memang parah banget gitu. Itu kejadian AC Milan dan Spezia juga begitu waktu itu. Jadi ya benar-benar parah gitu. Sementara kita punya VAR ya. Semoga ke depan akan jauh lebih baik. Benar-benar Inter juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu Skriniar bagaimana minggu ini ya kan. Bagaimana istilahnya Skriniar, semoga perpanjang kontrak. Nah, ini sedikit berita yang kurang menggembirakan ya. Kemarin Southampton sudah menawar Alcaraz 10 juta dan ditolak ya. Apakah sementara Inter pergerakannya belum ada. Nah,
Inter Milan akan kehilangan Carlos Alcaraz sebagai gelandang yang akan bergabung dengan Southampton dengan 15 juta ya. Jadi ternyata mereka antara klub sudah setuju dan kemungkinan juga Alcaraz juga mau pindah ke sana. Nah, cuman kita ya ginilah sahabat Bob, seperti sahabat Bob banyak yang berpikir Inter cuman incer-incer diambil orang gitu ya. Tapi kita tetap optimis sahabat Bob ya. Mungkin Alcaraz tidak masuk, mungkin akan pemain-pemain lain yang akan masuk ya. Karena memang bagaimanapun untuk Januari ini Inter harus menjual pemain kalau ada pemain yang masuk. Kita udah tahu kondisi keuangan Inter seperti apa ya. Semoga aja sahabat Bob, oh ya si itu juga absen, Samir Handanovic juga cedera ya. Jadi kemungkinan nanti Kordas yang akan jadi kiper kedua ya, pelapisnya Onana. Harusnya kan Samir Handanovic nih yang akan bermain di Coppa Italia. Tapi nggak tahu apakah nanti siapa Kordas yang akan dimainkan atau Onana gitu loh. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga nanti di pertandingan nanti Inter bisa menang dan bisa melaju. Jadi benar-benar Inter masih bersaing dalam 3 kompetisi sahabat Bob ya. Bagaimanapun tetap semangat ya, bahwa tetap kita mendukung Inter yang terbaik. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.